Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang tema 7 kelas 5 peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1 yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan di pembelajaran 2. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dan menyiapkan alat tulis. Nah, di pembelajaran kedua ini, kita akan membahas peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan kolonial Belanda. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Pemerintahan kolonial itu sendiri adalah pemerintahan yang diatur oleh negara yang menjajah dan mengembangkan wilayah dan manusia di luar batas segalanya, seperti bangsa-bangsa Eropa yang telah menjajah Indonesia. Setelah bangsa-bangsa Eropa membentuk kolonial, selanjutnya mereka pun membuat semboyan 3G. Semboyan 3G yaitu yang pertama adalah gold, yaitu mencari kekayaan dengan berdagang. Yang kedua ada glory, mencari kejayaan dengan meluaskan daerah jajahan. Dan gospel, yaitu menyebarkan agama. Demi mewujudkan semboyan 3G, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Tidak lagi hanya urusan perdagangan, pemerintahan kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun makin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Nah, selanjutnya peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Selanjutnya, Raffles membuat kebijakan-kebijakan, di antaranya kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengundang para ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa, dan bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Selanjutnya, Raffles juga membuat kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama, menghapus kontijen penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Dan yang keempat, yaitu masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Selanjutnya, Raffles juga membuat kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial.
Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Dan yang ketiga, melarang perdagangan budak. Nah, selanjutnya kita akan membahas peristiwa-peristiwa pada pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Selanjutnya adalah pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Indonesia. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Selanjutnya, faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Selanjutnya, masa pemerintahan berpindah kepada Daendels. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda Aceh. Selanjutnya, langkah-langkah Daendels dalam mempertahankan kekuasaan. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain: yang pertama, meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan di Surabaya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Dan yang kelima, membangun benteng-benteng pertahanan. Selanjutnya, sistem kerja paksa atau Rodi. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau Rodi. Kerja Rodi adalah sistem kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Kerja Rodi bertujuan untuk membangun infrastruktur demi menunjang pergerakan ekonomi maupun militer kolonial Belanda dalam menghadapi Inggris. Selanjutnya, usaha Daendels mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Usaha yang dilakukan Daendels untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris antara lain: yang pertama, mengadakan penyerahan hasil bumi; yang kedua, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah; yang ketiga, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah mereka. Nah, jika sudah paham, yuk scan dan kerjakan barcode yang tertera di video ini atau kunjungi link yang ada di video ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.